Hari ini kita sudah ada di tahun 2021. Ini hari yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2021. Selamat tahun baru, selamat berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Saya percaya kalau kita berbicara integritas, di dalam integritas ada unsur kedewasaan. Karena anak kecil tidak akan mengerti soal integritas. Kalau kita bicara sama anak kita, kamu harus integritas ya. Mungkin dia akan bertanya, apa? Apa itu integritas? Mami, integritas itu makanan apa? Mungkin dia akan bertanya. Saudara, integritas hanya bisa dilakukan dan dipahami dan dimengerti oleh orang yang dewasa. Dan kebetulan kita masuki angka 21. Angka 21 adalah umur seorang laki-laki, di mana dikatakan umur 21 adalah menunjukkan tentang kedewasaan. Di akhir tahun yang lalu, akhir tahun 2020, anak saya berulang tahun dan memasuki umur 21. Saya berikan dia ayat dari 1 Korintus 13 ayat 11. Dikatakan firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi, menjadi dewasa adalah berbicara perubahan. Dari kanak-kanak berubah menjadi dewasa. Dan untuk berubah menjadi dewasa harus meninggalkan cara berpikir, cara berasa, cara berkata-kata yang kanak-kanak. Jadi kedewasaan berbicara perubahan. Karena itu firman Tuhan juga berkata, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pada waktu kita menerima kehidupan yang berkelimpahan, kita dirubahkan menjadi dewasa. Nah, dikatakan kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Apa itu kekanak-kanakan? Apa itu sifat kanak-kanak? Saya ambil 3 contoh saja dari sifat kekanak-kanakan. Yang pertama adalah tidak konsisten. Kanak-kanak itu dia tidak akan konsisten. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Anak-anak belum bisa bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak berpikir panjang. Anak-anak belum bisa berpikir panjang. Tetapi kenyataannya juga bahwa ada orang yang sudah berumur 21 bahkan lebih dari 21 tahun, tapi masih merasa seperti kanak-kanak, berbicara seperti kanak-kanak, bahkan berpikir seperti kanak-kanak. Kita katakan dalam bahasa Inggrisnya childish. Saudara, karena itu mari kita perhatikan keadaan kita. Apakah kita sudah meninggalkan sifat kanak-kanak ini? Karena integritas hanya bisa dilakukan oleh orang yang dewasa, yang punya kedewasaan. Nah saudara, kedewasaan bukan hanya berbicara umur, tapi kedewasaan juga berbicara karakter. Karena itu mari kita lihat. Yang pertama, kekanak-kanakan itu tidak konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu berbicara perkataan dan perbuatan kita sama. Iman dan perbuatan kita sama. Ya. Jadi artinya waktu kita berkata, aku percaya, aku punya iman. Kalau perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita punya iman, maka itu tidak konsisten. Kemudian juga perkataan kita dan perbuatan kita harus sama. Tidak boleh on off. Hari ini punya iman, besok goyah lagi. Itu tidak konsisten, saudara. Jadi sifat kedewasaan atau integritas berbicara seorang yang konsisten. Tidak on off. Tapi konsisten. Yang kedua, berbicara kedewasaan atau integritas berbicara seorang yang bertanggung jawab. Anak-anak belum bisa bertanggung jawab. Artinya semua yang dilakukan harus berani dipertanggungjawabkan atau harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ada konsekuensi dalam setiap perbuatan kita. Seorang di dalam Alkitab bernama Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dikatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Berarti Daud adalah orang yang spesial di hati Tuhan. Tetapi suatu hari dia pernah jatuh dalam dosa.
Dia berselingkuh. Dia jatuh dalam dosa, bukan hanya berselingkuh dengan Batsheba, tapi dia merencanakan pembunuhan, bahkan juga melakukan pembunuhan terhadap suami dari Batsheba, yaitu Uria, saudara. Dan saudara tahu, walaupun Daud bertobat dan Tuhan mengampuni dosa Daud, ingat Tuhan pasti mengampuni, waktu engkau mengaku dosamu, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi ada konsekuensi, ada yang harus dipertanggungjawabkan, saudara. Apa itu? Dosanya walaupun sudah diampuni, tapi ada satu konsekuensi, dia kehilangan anaknya. Kemudian dia mengalami peperangan demi peperangan, bahkan keturunannya juga mengalami peperangan demi peperangan. Karena itu konsekuensi dari perbuatannya. Karena itu seorang yang dewasa harus memikirkan, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, saudara. Kemudian sifat kekanak-kanakan juga berbicara orang yang tidak berpikir panjang. Saudara, anak-anak belum bisa berpikir panjang, masih pendek pikirannya. Mau-maunya dia aja gitu ya. Jadi kalau mau marah, marah aja, itu anak-anak, saudara. Mau ngambek, ngambek aja. Nggak peduli dia. Di tengah umum, kalau dia mau minta barang, saudara, mau di mall, mau di banyak orang, saudara. Dia kalau mau minta sesuatu, nggak peduli, dia akan nangis, dia akan nangis gerung-gerung, dia akan, orang Jawa bilang gelesotan apa ya, dia di lantai, dia akan nangis gitu. Nggak peduli, pokoknya dia mau ngambek, mau marah, mau nangis, nangis aja, ngambek aja, marah aja, mau jutek aja. Itu seorang yang kekanak-kanakan juga ada seperti itu. Orang dewasa tapi tidak peduli, pokoknya dia mau marah aja. Dia nggak bisa mengendalikan diri, dia nggak bisa menguasai dirinya. Dia kalau mau ngambek aja, mau jutek, nggak peduli terhadap siapapun, dia akan jutek aja gitu. Nah saudara, kalau ditanya di gereja ada nggak seperti itu? Banyak juga orang seperti itu. Ada orang yang bilangnya dia mau melayani. Dan saya percaya kalau kita mau melayani berarti kita ada komitmen. Saudara, tapi dia mau melayani tapi nggak punya komitmen. Suka-suka dia aja. Ya. Mau, kalau lagi suka pelayanan semangat. Tapi kalau lagi nggak suka, lagi males, seenaknya dia aja. Saudara, itu childish, itu kekanak-kanakan. Dia tidak konsisten, tidak punya tanggung jawab terhadap komitmennya. Dia juga tidak berpikir panjang bahwa apa yang dia lakukan bisa merugikan orang lain. Saudara, itu kekanak-kanakan. Dan itu terjadi, saudara. Walaupun bukan hanya di luar gereja, tapi di dalam gereja pun banyak yang seperti itu. Nah, itulah manusia, saudara. Makanya Tuhan berkata demikian dalam firman-Nya, dan ini menjadi tema di tahun integritas ini dari Mazmur 24 ayat 3-5. Dikatakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa itu? Tuhan bilang, Tuhan kasih standar, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, dikatakan tadi, gak semua orang, saudara, bisa naik ke atas gunung Tuhan. Gak semua orang bisa berdiri di tempatnya yang kudus. Saudara, bukan berarti Tuhan mempersulit atau membatasi seperti itu, tetapi memang ada standar Tuhan. Gak semua orang, saudara, karena dikatakan bukan hanya orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tapi juga tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Karena berarti banyak orang penipu, saudara. Ya, banyak penipu, banyak orang seenaknya. Coba bayangkan, saudara, kalau kita berbicara istana negara, ya, tempat presiden kita. Kalau semua orang boleh seenaknya masuk dalam istana, saya percaya itu akan menjadi kacau, saudara. Karena itu ada standar, ada prosedur untuk bisa masuk dalam istana negara. Itu bicara istana negara. Apalagi ini berbicara Gunung Kudus Tuhan. Ini berbicara satu tempat yang kudus.
Karena itu Tuhan kasih standar. Adalah orang yang punya integritas. Apa itu yang orang yang punya integritas? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saudara, itulah integritas. Nah, saudara, dalam Alkitab ada seorang yang ditulis, ada seorang yang punya integritas, namanya Daniel. Mari kita lihat, saudara, Daniel seperti apa? Seorang yang punya integritas. Dari Daniel pasal 6 ayat 5, dikatakan di situ, Daniel ini adalah seorang yang dipilih, seorang pilihan. Gak semua orang bisa menjadi orang yang dipilih oleh raja. Saudara, karena itu orang yang punya integritas pasti akan mendapat promosi dari Tuhan. Nah, dikatakan kalau dia mendapat promosi, kita lihat ayat ini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan daripadanya. Wow, saudara. Saudara, kalau saudara memiliki integritas bukan berarti saudara tidak punya masalah. Pasti ada masalah tetap, bahkan mungkin orang yang punya integritas akan memiliki lebih banyak masalah daripada orang yang enggak integritas. Kenapa, saudara? Ada orang yang sirik. Ada orang yang enggak suka saudara punya integritas. Kalau saudara bilang, saya tidak punya orang yang sirik, Pak, kepada saya semua oke-oke aja. Minimal saudara, iblis enggak suka sama saudara. Kalau saudara punya integritas. Karena itu, saudara, pasti ada orang yang mau menjatuhkan. Bahkan iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin mendakwa saudara. Dan dikatakan Daniel ini dicari alasan, dicari kesalahannya. Nggak ada, saudara. Itu namanya integritas. Dia blameless. Tidak ada kesalahan. Dia setia, saudara, dikatakan. Dia tidak lalai untuk melakukan pekerjaannya. Jadi dia setia, saudara. Nah, saudara, kemudian orang-orang yang sirik mencari cara untuk mencari kesalahan Daniel. Waktu didapatkan dia tidak ada kesalahan, blameless, saudara. Akhirnya mereka mencari taktik, saudara. Dengan, kalau kita baca ya saudara, bahwa mereka mengusulkan bahwa, karena mereka melihat Daniel ini integritas karena ibadahnya. Dia tidak punya kesalahan karena dia selalu konsisten untuk beribadah. Ya, dia terus tidak pernah lupa, dia tidak pernah melalaikan ibadahnya, saudara. Nah, saudara, dan ini yang mau dicari kesalahan itu. Mereka mengusulkan dalam sementara waktu bahwa mengusulkan pada raja bikin aturan supaya selama beberapa waktu, jangka waktu ini, semua harus nyembahnya kepada raja. Nggak boleh menyembah kepada Allahnya. Nah, saudara, akhirnya benar, raja mengeluarkan peraturan itu. Nah, di ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan apa, saudara, lihat? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, seorang yang punya integritas, dia pasti punya komitmen dengan Tuhan. Pasti, seperti yang saya sampaikan di Natal yang lalu, bahwa orang yang dewasa, dia pasti punya kehidupan. Dan kehidupan itu dimulai dari sumbernya dari hati. Karena hati ini yang harus dijaga supaya kita punya kehidupan. Dan bagaimana kita menjaga hati kita, kalau saudara masih ingat khotbah saya di ibadah Natal tanggal 20 Desember yang lalu, saudara, bahwa bagaimana kita menjaga hati kita adalah dengan selalu melakukan kehendak Bapa. Dan bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa, yaitu dekat. Kita harus dekat dengan Tuhan. Itu Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka Tuhan akan meluputkan, membentenginya. Dan waktu engkau berseru, Tuhan akan menjawab. Nah, karena itu, saudara,
Daniel adalah salah satu contoh yang hatinya dekat dengan Tuhan, makanya dia punya integritas. Nah saudara, waktu dia mendengar ada masalah, orang yang punya integritas, saudara, bukan berarti nggak ada masalah ya saudara. Tetapi waktu dia menghadapi masalah, dia tidak cari alasan, dia tidak mencari yang lain, tapi justru waktu dia mendapatkan masalah di depan dia langsung tetap mencari Tuhan, saudara. Dia langsung pergi ke rumahnya, dia naik ke lotengnya, di mana di situ ada tingkap-tingkap tempat dia berdoa. 3 kali sehari dia selalu berdoa, berlutut di situ dan memuji Tuhan. Saudara, dia nggak komplain, dia bilang, wah ini gara-gara cari Tuhan, ya. Makanya ini, saudara, kalau saudara baca selanjutnya, dia akhirnya ditangkap, saudara, ya. Dia tertangkap tangan, istilahnya dia lagi bersembayang, lagi berdoa, tiba-tiba digerebek, saudara. Dia ditangkap. Dia nggak bilang, waduh, gara-gara cari Tuhan, aku ditangkap malahan. Tahu gitu nggak usah cari Tuhan dong. Atau biar cool down dulu deh, supaya aturannya orang-orang agak lengah, atau berhikmat lah. Jangan beribadah dulu. Enggak, saudara. Orang yang punya integritas, dia punya komitmen, dia konsisten, saudara. Walaupun ada ancaman, saudara. Dan walaupun terbukti, akhirnya dia ditangkap, saudara. Tapi itulah seorang yang integritas. Dia tetap melakukan komitmennya kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, kemudian apa yang terjadi ya? Hukumannya adalah dia harus dimasukkan ke dalam lubang singa, saudara. Saudara, raja waktu mendengar itu, karena ini adalah orang yang punya integritas, raja kehilangan, saudara. Dia mencoba membebaskan Daniel, tetapi ya karena didesak bahwa peraturan sudah dibuat, saudara. Ya, Daniel harus masuk. Saudara, kita lihat, saudara. Manusia mungkin gak bisa membela saudara, tapi ingat, orang yang punya integritas selalu dibela Tuhan. Ada pembelaan Tuhan buat orang yang punya integritas, saudara. Saudara, akhirnya Daniel masuk dalam lubang singa. Raja semalaman gak bisa tidur. Kemudian pagi-pagi, saudara, dia langsung cari. Dia pergi ke lubang singa itu. Di ayat 21, raja sampai ke dekat gua dan dia berseru kepada Daniel dengan suara yang sayu. Artinya lemes juga, dia takut. Aduh, jangan-jangan Daniel sudah mati dimakan oleh singa. Karena dia tahu orang yang punya integritas ini susah carinya. Gitu. Raja sayang sama Daniel. Dan dia berkata kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Saudara, raja pun tahu. Daniel itu orang yang konsisten, punya komitmen, saudara. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara, kemudian ada jawaban, saudara. Wow, puji Tuhan. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Saudara, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, saudara. Tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lihat ini, saudara. Orang yang punya integritas, saudara. Saudara, kedapatan tidak bersalah. Singa juga nggak doyan, saudara. Ya. Singa dikatupkan mulutnya. Tuhan menjadi pembela buat orang yang berintegritas. Sekali lagi, orang yang punya integritas, kalau saudara punya integritas bukan berarti luput dari masalah. Ada masalah, tapi pembela saudara bukan raja dunia, tapi raja di atas segala raja. Tuhan sendiri akan mengutus malaikatnya, mengatupkan mulut musuh-musuhmu, sehingga mereka tidak bisa mencelakakan engkau. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara, inilah integritas, saudara. Integritas itu berbicara satu kedewasaan rohani, saudara. Integritas berbicara blameless, tidak bisa didakwa, tidak bisa dipersalahkan. Kemudian pada waktu juga dia akhirnya didakwa, saudara. Tuhanlah yang jadi pembelanya. Jangan takut menjadi orang yang punya integritas, saudara. Makanya orang yang memiliki integritas itu pasti dekat dengan Tuhan. Dia punya hati yang dekat dengan Tuhan. Nggak bisa enggak, saudara.
Makanya Tuhan bilang hanya orang yang bersih tangannya, hanya orang yang murni hatinya, yang bisa naik ke Gunung Kudus. Tuhan, artinya yang bisa dekat dengan Tuhan, saudara. Dan ini, saudara, akhirnya Daniel dilepaskan, saudara, dibebaskan. Karena memang dia adalah orang yang punya integritas, selalu akan terus naik dan tidak turun, saudara. Kemudian orang-orang yang mencelakakan Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Dikatakan oleh firman Tuhan, belum sampai bawah, saudara, sudah dicabik-cabik oleh singa. Singa paling doyan sama orang yang tidak punya integritas, saudara. Kalau saudara nggak punya integritas, iblis akan mencabik-cabik engkau. Tapi orang yang punya integritas, walaupun iblis mencoba mencari kesalahanmu, tapi waktu engkau kedapatan tidak bercacat, blameless, maka engkau akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Setelah itu, saudara, bukan hanya Daniel yang dipromosikan, nama Tuhan juga ditinggikan. Kalau saudara integritas, nama Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kita sembah akan dimuliakan. Inilah berbicara, saudara, nama Tuhan, kemuliaan Tuhan akan ada dalam bangsa ini. Waktu kita anak-anak Tuhan memiliki integritas. Dikatakan raja pada waktu itu setelah peristiwa ini dia mengeluarkan perintah. Isinya begini, bersama ini kuberikan perintah ke bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dialah yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara, raja mengumumkan untuk semua orang takut dan gentar kepada Tuhan yang Daniel sembah. Karena Daniel punya integritas, maka semua orang harus tunduk, memuji, menyembah Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu kita, saudara, anak-anak Tuhan, punya integritas. Benar-benar, saudara, dimanapun saudara berada, di kantor, apalagi kalau saudara di pemerintahan, saudara yang masih studi, anak-anak muda, milikilah integritas supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan Tuhan akan menjadi pembelamu dan engkau akan terus naik dan tidak turun. Tuhan yang akan mempromosikan engkau. Saudara, karena engkau memiliki integritas, engkau kedapatan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan dan manusia, saudara. Dan saudara, Tuhan akan menolong saudara. Ya, saudara jangan takut dengan kata integritas, saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, waktu kita mau masuki tahun 2021 ini dengan komitmen, konsisten, bertanggung jawab, bahwa kita mau memiliki integritas, saudara, Tuhan akan menolong saudara. Saudara, Tuhan selalu melakukan bagiannya kok. Saudara, waktu Nuh dalam bahtera, Nuh kurang lebih ada bahtera, beberapa orang menafsir kurang lebih 1 tahun 10 hari atau 375 hari. Dia tidak bisa melihat dunia luar, saudara. Mungkin situasi Nuh pada waktu itu seperti situasi sekarang kita, saudara, di masa pandemi ini. Kita harus berdiam dulu, kita harus menunggu, ya. Dan waktu penantian ini yang dialami oleh Nuh, mungkin yang kita alami juga saat-saat ini. Tapi saudara, pada waktunya Tuhan akan melakukan bagiannya, saudara. Akhirnya Tuhan melepaskan Nuh. Nuh boleh keluar dari bahtera dengan semua yang ada bersama dia. Dan Tuhan pada waktu itu berjanji bahwa aku tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Walaupun manusia yang di dalam hatinya terus ada kejahatan. Dan Tuhan kasih pelangi, saudara, sebagai janjinya bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Berarti ada bagian Tuhan. Demikian juga, saudara,
Kalau kita mau memiliki integritas, saudara, Tuhan juga akan mau melakukan bagiannya buat kita, yaitu Tuhan akan menguduskan, menolong kita. Ya. Kita bukan hasil usaha kita. Jadi, saudara, kalau kita berbicara integritas, bukan sesuatu hukum yang menakutkan, tapi lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan yang didasarkan dengan kasih Tuhan. Makanya, kalau boleh saya katakan bahwa bukan law, but love. Jadi bukan hukumnya untuk integritas, tetapi karena integritas itu dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, Daniel 3 kali sehari dia selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mazmur 91, semua itu kalau kita diluputkan, dibentengi dalam lindungan Allah, itu karena di ayat 14-nya hati kita melekat kepada Tuhan. Jadi karena hubungan Tuhan dengan didasari dengan kasih, maka Tuhan pasti akan menolong kita, bahkan menguduskan kita. Di dalam Mazmur 41 ayat 13 dan 14, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Saudara, kalau kita punya hati yang murni, hati yang tulus, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menopang kita karena ketulusan hati kita. Tuhan akan membuat kita tegak di hadapannya untuk selama-lamanya. Artinya kita akan memiliki integritas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, saudara. Ayat 14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Saudara, Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa melewati tahun 2021 ini dengan integritas, dengan blameless. Tuhan akan menguduskan kita seluruhnya agar roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dan blameless atau tak bercacat di hadapan Tuhan sampai kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. The year of integrity, tahun integritas, kita akan mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Pasti bisa. Dan kita adalah orang-orang yang kedapatan tidak bercacat. Tuhan akan mempromosikan kita, saudara. Mari kita harus berpikir panjang. Karena ada rencana Tuhan yang akan Tuhan jadikan seperti kehidupan Yusuf. Tuhan sudah memberikan janji, dia akan dipromosikan oleh Tuhan. Walaupun banyak masalah, problem, banyak godaan, tapi dia tidak menyimpang. Dia tetap fokus, dia tetap menjaga integritas di hadapan Tuhan dan manusia. Walaupun dia difitnah, walaupun ada orang yang gak suka dengan dia, walaupun dia dilupakan juga, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Karena apa yang kau lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti memberi upah. Itulah integritas sebagai awal tahun ini, sebagai pesan awal tahun ini. Mari saudara, ini pesan dari Tuhan melalui gembala sidang kita, melalui Bapak rohani kita. Inilah tahun integritas buat kita semua. Amin.